この手紙を渡せって。大変だ。お前のだ。走れ。 Para kelompok dari samurai berbaju putih pun berpencar untuk mengejar mereka berdua, dan pada akhirnya mereka pun kini lalu berhadapan, yang dimana Hijikata, Hijime, dan juga sang nenek bersama dengan para kelompok dari samurai berbaju putih yang mengejarnya. Merasa jika di sana tidak ada shogun yang asli yang tentunya mereka cari. Ketiga samurai pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Hijikata dan yang lain. Akan tetapi di sini Hajime pun tidak membiarkan mereka semua untuk pergi begitu saja. Hajime lalu menantang dari salah seorang samurai tersebut untuk buy one adu mekanik bersamanya. Sontak saja merasa jika yang dilawan adalah hanya seorang anak-anak yang mungkin teknik berpedangnya tidak mumpuni sama sekali. Orang ini pun meremehkan Hajime. Ia malah berkata akan mengajari Hajime teknik cara memegang pedang yang benar. Hal itu pun membuat Hajime menjadi merasa sangat bosan. Dan karena kesal, inilah yang lalu ia lakukan. Sontak saja ketiga samurai ini yang pada awalnya sangat sombong dan berani untuk menghadapi Hajime seorang diri. Mereka pun semuanya menjadi ciut sewaktu dengan satu tebasan pedang katana dari Hajime saja sudah mampu untuk mematahkan pedang mereka semua. Mereka pun yang tahu siapa Hajime yang sebenarnya dan tahu jika mereka adalah orang-orang dari Miburo. Tiga samurai ini pun memutuskan untuk pergi dan berlari. Hajime hendak mengejar para samurai tersebut, tapi dihentikan oleh Hijikata yang memintanya untuk tidak menggubris hal-hal semacam berikut dan menyusul Nio dan juga Shogun yang kemungkinan saja jika mereka semua saat ini sedang dalam keadaan bahaya. Di lain tempat, Taro pun saat ini sedang menangis histeris sewaktu Soji dan juga Tondo menyuruhnya untuk melawan seorang samurai yang dimana Taro tidak memiliki teknik berpedang sama sekali. Itulah hal yang membuat ia menangis. Ia pun lalu meminta tolong pada Soji untuk membantunya. Tapi di sini Soji pun mengatakan jika sebaiknya Taro harus bertarung seorang diri karena walau bagaimanapun ia adalah seorang samurai. Tondo juga mengatakan hal itu yang sekarang sedang menyamar menjadi seorang shogun. Hingga karena kesal, Taro pun lalu membuka penutup kepala dari Tondo dan semua orang pun akhirnya tahu jika itu bukanlah shogun yang asli. Soji pun di sini merasa jika waktu bermain-mainnya sudah habis hingga ia pun memutuskan untuk langsung menghadapi para samurai ini bertiga seorang diri dan pada akhirnya tanpa ragu, Soji pun langsung mengayunkan pedang katananya ke arah pergelangan kaki dari orang itu hingga orang ini pun menjadi lumpuh karena tidak bisa lagi untuk berjalan. Dua samurai yang lain yang sadar jika ini adalah sesuatu yang buruk. Mereka berdua pun lalu pergi meninggalkan samurai itu tanpa memperdulikan lagi apa itu arti kesetia kawanan. Yang dimana kemudian Soji pun berkata jika ini adalah bagus, ia bermaksud akan menginterogasi, mencari tahu informasi dari motif semua ini. Tapi sayangnya samurai itu pun lebih memilih untuk mati daripada membocorkan semua informasi yang ia tahu pada Soji dengan cara menggigit lidahnya sendiri. Alhasil, walaupun Soji telah berhasil mengalahkan musuhnya ini, ia pun tidak mendapatkan satu informasi apapun karena ia lebih memilih mati dengan cara terhormat ala samurai. Tak jauh dari sana, Nio bersama dengan Shogun Sama pun sedang mencoba untuk menjauh dari samurai berbaju putih tersebut. Tiba-tiba saja di tengah jalan, Shogun Sama pun merengek karena ia minta dibawakan tandu karena terlalu lelah dalam perjalanannya bersembunyi kali ini. Kemudian Nio pun mendengar sebuah sekelompok orang yang memanggil nama Shogun. Hal itu pun membuat naluri kewaspadaan Nio meningkat. Sebagai anggota Miburo, ia harus bisa menyelamatkan Shogun dan kembali mengantarkannya ke istana apapun yang terjadi, sekalipun Nio harus bertaruh nyawa. Ternyata Shogun mengenali orang-orang itu yang rupanya mereka adalah pengawal dari istana tempat Shogun berasal. Nio pun lalu memanggil mereka berdua dan mereka pun senang karena akhirnya dapat menemukan Shogun Sama di tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba saja
よかった。 Samurai berbaju putih lalu datang dan langsung membantai habis kedua pengawal dari Shogun yang berusaha untuk menyelamatkannya. Neo pun yang sadar akan hal ini meminta Limoshi atau Shogun untuk lari, yang dimana kemudian samurai berbaju putih pun lalu perlahan berjalan mendekat ke arah Shogun Sama. Shogun Sama pun bertanya pada samurai ini, siapakah nama aslinya? Samurai berbaju putih menjawab, jika ia bernama Naozomi dan maksud tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk memenggal kepala Shogun dan membawanya. Dan Shogun pun di sini berkata, apakah semua itu akan memperbaiki keadaan? Sekalipun kau memenggal kepalaku, negeri ini tidak akan pernah berubah. Naozomi menjelaskan pada Shogun Sama, jika itu bukanlah maksud dan tujuannya, ia sama sekali tidak peduli pada negeri ini. Akan tetapi, ia hanya ingin mengembalikan zaman samurai pada era kejayaannya yang telah direnggut oleh Tokugawa. Shogun pun mencoba untuk menjelaskannya pada Naozomi jika Tokugawa sama sekali tidak merebut apapun dari para samurai dengan memegang sebuah pedang katana miliknya. Naozomi pun lalu berkata lagi, pendiri kesogunan Tokugawa Ieyasu mengakhiri zaman peperangan, dan itu artinya secara tidak langsung jika Tokugawa telah merenggut tempat pertempuran dari para samurai, sehingga para samurai pun tidak bisa lagi untuk menunjukkan semua teknik berpedangnya. Untungnya di waktu yang tepat, Neo pun langsung menarik tangan Shogun dan langsung membawanya untuk menjauh dari Naozomi. Naozomi pun terus mengejar kemanapun mereka berdua pergi. Singkat cerita, Neo pun memutuskan untuk menghadapi Naozomi seorang diri, sementara Shogun yang ia biarkan untuk terus melanjutkan perjalanan. Maksud dari Neo adalah jika ia akan mengulur waktu menahan Naozomi di sini, sehingga Shogun pun dapat tiba di istana dengan selamat, karena jika mereka berdua tertangkap, pasti semuanya akan sia-sia. Di lain tempat, seluruh anggota Miburo yang tadi terpecah menjadi dua kelompok, mereka semua pun kini telah bertemu satu sama lain. Dan di sini pada semuanya, Soji pun berkata jika ia sangat cemas dengan keadaan dari Neo dan juga Shogun, dikarenakan dari semua seluruh anggota Miburo, hanya Neo sajalah yang belum memiliki sebuah teknik berpedang apapun, sehingga jika samurai berbaju putih itu menyerang, pasti Neo akan mudah untuk dikalahkan. Mendengar hal itu, Hijikata yang sangat menyayangi Neo, ia pun langsung berkata jika sebaiknya sekarang mereka langsung menuju saja ke istana Nijo, yang dimana Hijikata yakin samurai berbaju putih itu bisa saja saat ini telah berkumpul bersama dengan para kelompoknya dengan cara memutar jalan lain selain jalan yang mereka lewati sekarang. Akhirnya setelah mendengar ucapan dari Hijikata tersebut, mereka semua pun bergegas untuk menuju ke istana Nijo bersama-sama. Kembali kepada Naozomi, di sini ia pun bersiap untuk bertarung dan menghajar Neo. Neo pun seolah berlaga sebagai seorang samurai sejati. Sebagai anggota Miburo, ia pantang sekali untuk mundur. Walaupun dalam hati Neo saat ini, ia merasakan rasa takut yang teramat sangat karena harus bertarung melawan Naozomi. Naozomi pun bersiap untuk menghabisi Neo di tempat ini dengan memegang pedang katana miliknya. Tapi ia sadar jika di tengah jalan tadi, jika Neo adalah anggota Miburo yang terkenal itu dengan teknik berpedangnya yang sangat mumpuni, pasti Neo tidak akan membuang pedang katana miliknya di tengah jalan tadi. Itu melambangkan adalah tindakan dari seorang pengecut. Kemudian Naozomi tersenyum ke arah Neo. Ia pun memuji dan kagum dengan keberanian yang dimiliki seorang Neo seperti sekarang. Ia langsung mengarahkan pedang katananya ke atas langit dan bersiap untuk menghabisi Neo saat ini juga. Akan tetapi, Neo langsung melemparkan sebuah batu ke arah Naozomi dan hal itu pun membuat Naozomi sedikit kewalahan. Tapi setelah sadar jika itu hanyalah batu, Naozomi pun kembali tersenyum. Dengan segera, Neo pun langsung memegang erat tangan dari Naozomi yang sedang memegang sebuah pedang katana. Tujuannya agar Naozomi tidak menyerang Neo menggunakan pedang katananya tersebut. Hingga akhirnya Naozomi pun langsung meninju Neo dan tinjuan itu pun sangat keras hingga membuat Neo pun menjadi babak belur seperti ini. Walaupun merasakan rasa sakit yang teramat hebat,
Neo pun tidak berniat untuk melepaskan cengkeramannya dari tangan Nozomi. Hal itu semata-mata agar Shogun dapat tiba tepat waktu di Istana Nijo dan selamat. Sementara Neo yang akan menahan Nozomi di tempat ini, sekalipun ia harus tewas oleh Nozomi. Sementara itu di lain sisi, Shogun Sama pun terus saja berjalan sesuai arah yang diperintahkan oleh Neo. Hingga tanpa sadar, arah itu pun benar. Kini ia telah melihat Istana Nijo di depan matanya. Akan tetapi bukannya masuk ke dalam istana. Shogun pun merasa tidak tega dengan Neo yang mungkin saja saat ini ia sedang bertaruh nyawa menghadapi Nozomi, sang samurai putih yang sangat menyeramkan. Hingga pada akhirnya sebagai pemimpin yang baik, Shogun Sama pun memutuskan untuk kembali ke tempat Neo berada, dan ia lebih memilih untuk bertarung atau mati sekalipun di tangan Nozomi daripada harus berlari seperti ini, seperti seorang pengecut dan sama sekali tidak mencerminkan jiwa seorang pemimpin seperti yang telah Shogun Nyam saat ini. 腰が引けておる。でも現実もたしなんでおる。逃げて、菊千代さん。 Di sini Neo pun menyuruh Shogun untuk segera lari saja meninggalkannya. Sementara itu Shogun pun tahu jika ia dipaksakan terus untuk bertarung melawan Naogomi, pasti ia akan mati sia-sia. Begitupun dengan Neo. Beruntung di waktu yang tepat ada seorang samurai yang datang, yang tak lain itu adalah Hijikata. Hijikata menatap dingin dan langsung mengeluarkan pedang katananya, mengisyaratkan pada Naogomi jika pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Tanpa ragu, pedang katana milik Hijikata pun langsung ia ayunkan secara tangguh terhadap Nozomi. Nozomi pun menangkis dengan pedang katana yang ia sedang pegang saat ini. Dalam pertarungan itu sangat sengit sekali, dikarenakan baik Nozomi maupun Hijikata, mereka berdua adalah samurai yang terbilang sama-sama cukup kuat. Di sini Nozomi pun penasaran dengan sosok dari Hijikata yang ia hanya dengar namanya saja selama ini sebagai anggota Miburo yang sangat liar dan juga gila. Tak peduli berapa kali pedang katana milik Hijikata diarahkan pada Nozomi, Nozomi pun hanya menahan dan ia pun bertanya-tanya perihal asal-usul dari Hijikata. Tapi Hijikata yang memang memiliki karakter misterius dan juga seorang yang sangat pendiam sekali. Hijikata tidak satupun menjawab semua pertanyaan dari Nozomi yang terus ia cecarkan terhadap dirinya. Hingga pada akhirnya jari jemari dari Nozomi pun bergetar hebat sewaktu ia menahan sebuah pedang katana dari Hijikata yang melayang tepat ke arah tubuhnya. Dan serangan itu pun adalah serangan yang cukup gila menurut Nozomi karena sangat kuat sekali. Hijikata lalu tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah Nozomi. Ia pun mengatakan jika sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara bersama dengan Nozomi. Kemudian Hijikata pun menoleh ke arah Neo. Di sana ia pun lalu menyuruh Neo untuk kembali mengawal Yang Mulia Shogun menuju ke Istana Nijo. Dengan tertatih-tatih, Neo pun mencoba untuk kembali bangkit dan mengantarkan Yang Mulia Shogun ke Istana Nijo seperti pada misi awal mereka semua. Yang setelah itu, setelah Neo pergi mengawal Yang Mulia Shogun, Hijikata pun kembali melanjutkan pertarungannya bersama dengan Nozomi. 楽しいよ、ミブロと。 Singkat cerita, usai berjalan cukup lama, pada akhirnya dengan susah payah, Neo pun berhasil mengawal Yang Mulia Shogun untuk tiba dengan selamat hingga ke depan Istana Nijo, yang dimana di sana ia pun melihat para anggota Miburonya yang lain dan juga sang nenek yang ada di sana. Soji pun di sini berkata, jika Neo baik-baik saja karena ia adalah anggota Miburo, tapi setelah semakin dekat dan terkena sebuah cahaya, seluruh anggota Miburo pun sangat terkejut sewaktu mereka melihat jika wajah Neo babak belur seusai dihajar oleh samurai berbaju putih itu, yang kemudian mereka pun bercerita, yaitu Neo dan juga Shogun, tentang apa yang telah mereka alami. Dan sekarang Hijikata pun sedang bertarung sendirian melawan seorang samurai berbaju putih yang sangat besar sekali badannya. Sontak saja seluruh anggota Miburo pun tidak bisa tinggal diam mendengar jika
salah satu anggota Miburo mereka saat ini sedang duel maut dengan seorang samurai lain, yang dimana hal itu pun membuat seluruh anggota Miburo pun sepakat untuk menyusul Hijikata dan berusaha untuk menolongnya. Mereka khawatir jika samurai berbaju putih pasti akan menyuruh semua anggotanya untuk bersama-sama menghabisi Hijikata. Namun Taro pun di sini tidak memilih untuk ikut karena ia tidak bisa untuk bertarung. Namun dikarenakan dipaksa oleh sang nenek, pada akhirnya Taro pun ikut bersama dengan seluruh anggota Miburo yang lain. Sementara itu, Nozomi bersama dengan Hijikata masih terus dalam pertarungan sengitnya. Namun sembari bertarung, mereka pun di sini malah mengobrol, menceritakan satu sama lain asal-usul mereka dan juga tujuan mereka untuk negara ini. Hingga pada akhirnya di sana ada seseorang yang bernama Ayame. Ayame pun berkata pada mereka berdua, "Kalian apakah ingin bertarung atau masih ingin mengobrol seperti ini?" Sama sekali tidak menunjukkan sikap dan jiwa kesatria samurai. Karena sudah sangat kenal dengan Nozomi, Ayame pun berjalan menuju ke arahnya. Ia berkata jika pedang Nozomi tidak akan berguna sangat maksimal di pertarungan di tempat semacam ini. Hijikata sendiri menilai jika Ayame adalah musuh baru karena ia tidak tahu sama sekali siapakah asal-usul dan sosok dari Ayame ini. Nozomi bertanya pada Ayame mengapa ia berjalan tidak menggunakan seragam Rishi. Ayame pun menjawab jika itu adalah hal bodoh karena akan terlalu mencolok jika berjalan menggunakan seragam tersebut. Kemudian seluruh anggota Miburo yang tadi menyusul Hijikata pun tiba di sana, dan di sini Soji pun tersenyum melihat keadaan Hijikata. Ia berkata, "Jangan bilang Hijikata, kau sekarang sedang terpojok oleh musuh," yang dimana hal itu pun membuat tertawa semua orang. Yang kemudian juga Hajime pun ikut angkat bicara. Ia berkomentar, "Hijikata sangatlah payah dan mungkin masih harus banyak berlatih lagi." Sontak Hijikata pun menjadi marah karena semua yang mereka tuduhkan itu adalah salah. Melihat jika teman-temannya datang dari anggota Miburo yang lain, Ayame pun segera mencabut pedang katananya. Ia pun langsung membuat garis, semacam garis perbatasan. Ayame berkata, "Siapakah yang melintasi garis ini di antara kalian? Itu artinya sama saja untuk memulai pertarungan hingga mati." なんでさっさとやっつけない。ひょっとして。うるせえ。 Di sini Soji pun mengambil sikap yang sangat bijaksana. Ia berkata pada Ayame dan juga Nozomi, jika ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung, mengingat cahaya sekarang kurang bagus menurut Soji. Alhasil, mereka semua pun memilih untuk berdamai dan tidak untuk melanjutkan pertarungan di hari ini. Tapi Nozomi pun berpikir, jika suatu hari nanti pasti ia memutuskan untuk menghabisi Hijikata seorang diri dengan tangannya. Ayame yang mendengar hal itu spontan langsung berkata pada Nozomi, "Kita percuma saja bertarung, asal kau tahu, pedang katana milikmu itu ternyata telah bengkok dalam pertarungan sempit ini." Merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ayame barusan, Nozomi pun segera mengecek pedang katana miliknya dan ternyata hasilnya benar jika pedang tersebut memanglah bengkok setelah bertarung hebat terkena tenaga dalam milik Hijikata dalam pertarungan mereka tadi. Sebelum pergi, Nozomi pun berkata pada Hijikata, "Jika kau penasaran dengan maksud tujuanku melakukan semua ini, tanyakan saja sendiri pada seorang anak berambut putih yang tak lain anak tersebut adalah Nio." Sembari berjalan, Ayame pun di sini bercerita pada Nozomi jika ia mengakui kehebatan dari Hijikata juga keterampilan teknik berpedangnya yang sangat mumpuni. Jika tadi pertarungan terus dipaksakan, mungkin mereka pasti akan kalah karena mengingat Hijikata luar biasa, ditambah lagi dengan seluruh anggota Miburo yang lainnya. Namun di sini Ayame pun sangat salut dan takjub pada kebijaksanaan Hijikata. Ia lebih memilih untuk menangkap daripada untuk melawan dan menghabisi mereka berdua, yang dimana hal itu pun sangat keren menurut Ayame. Dengan sangat marah, Nozomi berkata pada Ayame, "Hijikata itu adalah mangsaku, dan jika kau ikut campur, aku tak segan-segan untuk membunuhmu."
Alasan dari Nozomi sendiri sangat berambisi untuk menghabisi seorang Hijikata karena selama ini belum ada satu samurai pun yang bisa untuk mengalahkannya, dan satu-satunya samurai yang ada yang pernah bertarung bersama dengannya dan juga nyaris saja hampir mengalahkan Nozomi yaitu adalah Hijikata. Bahkan tak hanya itu, Nozomi telah dibuat bengkok katananya oleh seorang Hijikata. Itulah mengapa Nozomi sangat berambisi sekali untuk menghabisi Hijikata dengan tangannya sendiri. ほほう、勝てると思うたか。祭りの主役は Di dalam istana Nijo, Nio pun terbangun dari tidurnya karena ia merasa jika ada seseorang yang tak jauh berada di tempat tidurnya. Kemudian setelah Nio membuka matanya, itu ternyata adalah Shogun yang terlihat samar-samar dari gelapnya kamar Nio saat ini. Merasa sangat terhormat, Nio pun langsung menyapa Kikuchiyo-san yang tak lain adalah Shogun yang saat ini berada di hadapannya. Namun setelah ia melihat wajahnya secara langsung, sosok itu ternyata bukanlah Kikuchiro, melainkan sosok orang yang sangat tidak dikenal oleh Nio. Orang ini kemudian menjawab jika ia dan juga keluarganya telah turun-temurun untuk melayani keturunan dari Shogun yang sekarang diambil alih oleh Kikuchiyo, yang dimana hal itu pun membuat dirinya terpilih menjadi pengawal atau pelayan yang melayani sebagai tugasnya adalah bayangan dari seorang Shogun saat ini. Mendengar penjelasan itu membuat Nio pun menjadi sangat terkejut sekali karena menurut Nio, jika sosok ini sama sekali tidak mirip dengan Kikuchiyo, melainkan hanya sekilas saja dan amat sangat mudah dikenali oleh musuh yang pasti sudah bisa menduga jika ia bukanlah Shogun yang asli. Sosok bayangan itu pun lalu pergi meninggalkan Nio, dan Nio yang penuh rasa heran di sini, ia pun hanya diam karena rasa lelah yang teramat sangat. Nio memutuskan untuk kembali melanjutkan istirahatnya. Saat ia tertidur, lagi-lagi ia pun terbangun karena mimpi aneh yang dialami oleh Nio. Dan di sini, setelah Nio terbangun, tanpa sengaja ia pun mengigau hingga menyundul sebuah kepala yang ternyata itu adalah kepala Kikuchiyo, Shogun sama yang asli. Shogun pun di sini tertawa bersama dengan Nio karena mereka masih diberi sebuah keselamatan dan diberi kembali hidup, tidak dihabisi di tangan Nozomi dan para orang-orang dari Shogun. 3 orang yang ditebas oleh Nozomi ternyata mereka juga masih hidup dan sekarang kondisinya sudah semakin membaik. Setelah itu Shogun pun memberikan kembali pedang kayu milik Nio yang telah ia jatuhkan sewaktu bertarung menghadapi Nozomi semalam. Pagi harinya Nio dan juga Shogun pun sedang berbicara bersama. Lalu Nio pun bertanya pada Shogun jika selama tadi malam ia tidur, ia selalu mendengar dengan jelas suara teriakan dari orang-orang yang berkata, "Usir orang asing dari istana Nijo." Dan Shogun pun di sini nampak sedih menjawab perkataan dari Nio. Shogun menjawab jika perkataan itu sangat membosankan sebab hampir setiap malam semua orang selalu meneriakkan kata-kata itu di depan pintu gerbang yang meminta Shogun untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Mereka tidak mau dipimpin oleh seseorang yang mereka anggap tidak mumpuni dan tidak memiliki bakat apapun dalam jiwa kepemimpinan. Namun dikarenakan semua ini adalah keputusan dari sang kaisar, para pengawal pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Dirasa jika obrolan mereka terlalu berat, Shogun pun lalu menawari Nio untuk makan bersamanya hari ini. Tapi dengan sigap, Nio pun lalu menolak karena ia sangat sungkan. Tidak sepantasnya kasta Nio makan bersama dengan yang mulia Shogun sama. Hal itu pun membuat Shogun pun menjadi terenyuh hatinya. Ia lalu berkata pada Nio, "Kau boleh meminta apapun, aku pasti akan mengabulkan." Nio pun lalu menjentikan jarinya. "Benar apapun, ya tentu saja," ujar dari Shogun. Lalu Nio pun meminta Shogun untuk mengajarinya berkuda, yang tentunya hal itu pun sangat mudah untuk dilakukan oleh Shogun. Kuda hitam pun kini telah berada di depan mereka berdua. Lalu 3 pengawal pun menghampiri Shogun. Ia berkata, "Jika yang mulia, tidak seharusnya Anda berkuda sendirian, itu sangat berbahaya." Hal itu pun membuat Shogun menjadi sangat marah. Ia menunjuk ketiga pengawalnya dan berkata, "Sebaiknya
jangan menggangguku karena aku berhutang budi pada Nio. Dan setelah itu Shogun pun menyuruh Nio untuk segera menaiki kuda hitam tersebut, yang dimana ia pun lalu berlatih menaiki kuda hitam sesuai apa yang diarahkan oleh Shogun. Secara mengejutkan, Shogun pun bertanya pada Nio, apakah Nio mau untuk keluar dari Miburo dan menjadi pelayan setianya. Shogun di sini bermaksud akan mengajak Nio pergi ke Edo, mengunjungi istri dan anaknya di sana. Nio pun di sini menolak dengan keras karena menurutnya Miburo adalah hidup dan matinya dan tidak ada hal lain yang harus ia tumbalkan untuk ditukar dari pengabdiannya terhadap Miburo untuk selamanya. Shogun sama pun di sini menghormati keputusan dari Nio yang telah ia pilih. Yang kemudian Shogun sama pun mengantarkan Nio menuju ke depan gerbang istana, yang dimana setelah gerbang itu dibuka, ternyata seluruh anggota Miburo pun yang sangat sayang pada Nio sudah menunggu di depan gerbang untuk menjemput kembali Nio kembali ke Miburonya. Di dalam perjalanan pulangnya, Nio pun berkata pada seluruh anggota Miburo yang lain, jika sebaiknya kalian duluan saja, sebab Nio ingin memutar ke jalan lain. Taro yang mendengar hal itu pun sontak menjadi sangat marah pada Nio, karena mereka semua sudah jauh-jauh kemari hanya untuk menjemput Nio. Tapi sekarang Nio ingin pergi dari mereka dan meninggalkan mereka. Saoji pun bertanya pada Nio dengan sopan, memangnya kau akan kemana? Nio menjawab, jika ia masih ada urusan lain yang harus ia selidiki dan juga selesaikan. Kemudian mereka pun lalu berpisah dengan Nio. Hijikata pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tahu jika Nio pasti akan melakukan hal yang benar untuk Miburo. Beberapa jam kemudian, Nio pun berlari dengan penuh semangat kembali ke Miburonya. Ia memegang sebuah surat berkata pada seluruh anggota Miburo untuk segera berkumpul karena ada sebuah keputusan penting yang akan ia sampaikan. Namun setibanya di sana, Nio pun melihat jika seluruh anggota Miburo yang ada kini sudah memakai kostum sumo. Kondosan melirik ke arah Nio. Ia berkata, ini adalah giliranmu, sekarang cepatlah bergegas. Akhirnya Nio pun bergegas untuk mengganti kostum sumonya. Dan saat ini lawan yang akan ia hadapi adalah seorang Sari Jawa yang terkenal sangat brutal dalam segala hal. Alasan Sari Jawa sendiri menantang Nio untuk beradu sumo tak lain adalah karena ia sudah mendengar semua cerita yang sebenarnya. Jika Nio telah berhasil untuk menyelamatkan Yang Mulia Shogun Sama, hal itu pun dibantah dengan Nio karena itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kemudian Nio pun langsung menyerang Sari Jawa. Namun lawannya tidak imbang dan Sari Jawa pun berhasil untuk membanting Nio hingga Nio pun terpental cukup jauh. Kemudian Nagakura pun bertanya pada Nio, apakah lawan yang ia hadapi di malam itu sangat kuat dan juga hebat. Jika dilihat dari pertarungan Sari Jawa bersama dengan Nio barusan yang berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh Sari Jawa, Nagakura pun menganggap jika pasti lawannya hanyalah seorang keroco saja. Alhasil Nio pun dengan mudah untuk mengalahkannya. Tapi Shoji pun dengan tersenyum menunjuk ke arah Hijikata, mengatakan pada Nagakura jika lawan yang dihadapi oleh Nio di malam itu tidak selemah yang ia bayangkan. Karena faktanya saja, Hijikata sampai babak belur dihajar oleh orang itu. Dan di sini Hijikata pun tak terima jika semua itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Shoji dan yang lainnya. Ia belum kalah, hanya saja tidak menyerang karena menghindari konflik dan pertarungan. Nio menjelaskan pada semua anggota Miburo yang berkumpul jika maksud kedatangan dari samurai itu di malam itu tak lain hanyalah untuk kembali menghidupkan era kejayaan samurai yang saat ini telah mati. Sari Jawa yang sangat tergila-gila sekali dengan pertarungan. Mendengar hal itu ia pun sangat senang dan berkata ini sangat bagus karena akhirnya era itu akan kembali ada setelah sekian lama terkubur dan juga tertidur. Nio juga meminta pada semua anggota Miburo untuk secepatnya membuat Haori Miburo yang dimana semata-mata itu bertujuan nantinya untuk memberikan rasa nyaman, aman, tenang
tenang dan juga santai pada seluruh penduduk yang ada. Karena dengan begitu nantinya para penduduk tidak akan lagi ketakutan atas teror kejahatan yang selama ini sedang terjadi. Dirasa jika ide dari Neo kali ini sangat masuk akal dan memang diperlukan, seluruh anggota Miburo pun setuju dengan usulan Neo tersebut untuk membuat seragam. Ditambah lagi sebuah desain yang telah dibuat oleh nenek Neo itu terlihat sangat keren dan juga bagus. Dan di sini juga Hijikata sangat bangga dengan sikap yang diambil oleh Neo kali ini. Ia juga merasa jika sedari awal pilihannya tidak salah untuk merekrut Neo menjadi anggota resmi Miburo. Permasalahannya sekarang adalah jika untuk membuat sebuah seragam dan jumlahnya tak hanya satu tentunya, itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sedangkan sebagai seorang samurai dan petarung, mereka tidak memiliki uang sebanyak itu dan mereka sekarang kebingungan untuk mencari uang dan mewujudkan seragam itu agar cepat selesai. Di sini seluruh anggota Miburo pun sangat bingung dari mana mereka mendapatkan sejumlah uang untuk mendapatkan Haori yang biayanya mencapai 250 ryo. Sungguh jumlah yang tak main-main tentunya. Nagakura menjelaskan pada semuanya jika satu-satunya pilihan yang mereka bisa lakukan sekarang adalah pergi ke kota untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut dan agar seragam itu segera selesai. Tak peduli bagaimanapun caranya, yang penting jangan merugikan orang lain. Semua orang pun sepakat dengan tawaran dari Nagakura. Lalu mereka pun segera bergegas menuju kota untuk mendapatkan sejumlah uang yang mereka butuhkan untuk membuat seragam. Sebelum mereka semuanya berangkat, Taro pun di sini bertanya pada Hijikata, bagaimana jika nanti dalam perjalanan mereka bertemu dengan Rasidan yang tak lain adalah Nozomi, anggota dari residen tersebut. Hijikata pun lalu berkata pada Taro, jika itu semua gampang, tinggal kita bunuh saja ia di tempat itu dan semuanya akan beres. Neo kemudian mempertimbangkan perkataan dari Taro yang mengusulkan jika sebaiknya mereka mencari uang dengan cara bekerja di kedai dangko milik sang nenek. Namun setibanya di sana, mereka pun lalu bertemu dengan sang nenek, lalu menjelaskan perihal maksud dan tujuan mereka untuk mendapatkan uang dengan cara bekerja di tempat ini. Neneknya pun lalu berkata, jika kalian boleh bekerja di sini, tapi jangan harap aku akan membayar kalian. Taro pun di sini mencoba untuk merayu sang nenek agar mendapatkan uang itu, karena sebenarnya uang itu nantinya akan dipergunakan untuk menjadikan sebuah seragam bagi keanggotaan Miburo. Tapi mereka malah diusir oleh sang nenek dari kedai danggo miliknya. Pada kedua rekannya, Taro dan juga Hajime, Neo pun di sini meyakinkan mereka jika pasti mereka semua akan bisa untuk mendapatkan uang agar supaya seragam mereka cepat jadi tentunya. Namun di sini Hajime pun hanya diam. Ia pun nampaknya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Neo. Jika terus mengikuti cara Neo, mustahil untuk mereka mendapatkan uang itu agar segera terkumpul. Akhirnya Hajime pun memutuskan untuk keluar dari kelompok itu dan ia berjalan sendiri dengan caranya untuk mendapatkan nominal uang yang nantinya akan dapat membantu untuk membuat seragam Miburo-nya. Sari Jawa dan juga para kelompoknya pun memulai pencarian uangnya dengan caranya sendiri yang sangat brutal tentunya. Yang tak lain pasti Sari Jawa akan melakukan segala cara agar uang itu berhasil ia dapatkan. Di lain sisi, Harada dan juga Nagakura sedang berjalan bersama untuk juga mencari uang. Di sini Harada bertanya pada Nagakura, berapakah uang yang ia miliki saat ini? Nagakura menjawab, jika hanya cukup untuk membeli 2 mangkuk misoba untuk makan mereka. Sontak saja Harada pun tertawa sangat keras mendengar perkataan dari Nagakura itu yang menurutnya uangnya sangat sedikit sekali. Kemudian langkah mereka pun terhenti di sebuah toko penggadaian. Harada kemudian langsung masuk ke dalam toko penggadaian tersebut. Tak lama ia pun keluar. Dan ternyata Nagakura pun sangat marah setelah mengetahui apa yang terjadi, karena faktanya Harada telah menggadaikan sebuah pedang katana miliknya, yang dimana hal itu sangat merugikan, karena menurut Nagakura, jika pedang katana adalah salah satu sebuah kehormatan yang dimiliki dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh para samurai yang ada. Itu berlaku juga untuk seluruh anggota Miburo. Dengan tertawa, Harada pun menjawab pertanyaan Nagakura itu
itu. Ia berkata, aku akan menebusnya kembali jika nanti sudah kaya. Dan rupanya uang hasil penggadaian pedang katananya milik Harada itu ia akan pergunakan untuk dilipat gandakan dengan cara bermain judi di sebuah rumah perjudian yang tak jauh berada di tempat itu. Sesampainya Harada di rumah perjudian yang ia tuju, ia pun sangat yakin jika nanti akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil taruhan yang akan ia pasang kali ini. Harada kemudian langsung mempertaruhkan seluruh uang yang ia pegang sekarang karena ia yakin jika akan berhasil dan mendapatkan untung malam ini. Namun faktanya seluruh uang taruhan itu pun lenyap karena dalam permainan kali ini ia sudah kalah dalam satu kali permainan saja, dan itu berarti ia sudah tidak memiliki uang dan pedang katana miliknya yang digadaikan terancam tidak akan bisa untuk kembali lagi padanya. Sementara Hijikata yang terus saja mengoceh seorang diri karena ia sangat kesal. Ia ingin menjual pedang katana miliknya pada sebuah toko pedang. Tapi karena kondisinya rusak, pasti harganya pasti sangat murah dan mungkin juga tidak laku. Orang-orang yang melintas di sana pun mereka sangat takjub dengan ketampanan yang dimiliki oleh Hijikata. Dan akhirnya setelah lama berjalan, Hijikata pun tiba di sebuah toko pedang yang memang sudah ia tuju sebelumnya. Sesampainya di sana, pada pemilik toko, Hijikata pun langsung menawarkan pedang katana miliknya untuk dibayar 10 ryo. Tapi sang pemilik pun menolak dengan alasan jika pedang milik Hijikata telah bengkok dan tidak bisa lagi untuk digunakan. Hijikata meminta untuk menukar dengan pedang yang dipajang di sana, tapi pemilik toko pun terkejut dan mengatakan berapapun ia memiliki uang untuk pedang itu, maka si pemilik toko tidak akan menjualnya karena itu adalah sebuah pedang yang sangat langka. Hijikata kemudian diusir oleh si pemilik toko dari toko pedangnya, yang kemudian Hijikata pun di sini kesal karena pemilik toko hanya mementingkan gengsi, bukannya fungsi. Tak jauh dari tempat Hijikata berdiri sekarang, ada seorang gadis yang memanggilnya, yang ternyata ia bernama Sakura. Hijikata pun di sini bingung dengan gadis itu, yang tampak sekali jika ia lusuh. Namun anehnya, gadis itu pun tahu nama lengkap dari Hijikata, dan juga terlebih lagi jika Hijikata adalah anggota dari Miburo. Di sini Sakura pun mengatakan jika ia memiliki sebuah pedang katana yang sangat bagus dan sepertinya sangat cocok juga untuk digunakan bagi Hijikata. Hijikata pun yang merasa jika pedangnya telah bengkok dan tidak memaksimalkan lagi untuk melakukan sebuah pertarungan bersama dengan para samurai yang lain. Ia pun memutuskan untuk menerima pedang tersebut. Kemudian Sakura pun mengajak Hijikata ke tempat pengrajin pedang, tempat dari mana ia berasal saat ini. Sesampainya di sana, ada seorang pria tua yang merupakan pengrajin pedang di tempat itu. Di sana juga banyak pedang yang bertumpuk. Hijikata pun memuji dan pria tua itu berkata, jika pedang-pedang itu adalah pedang-pedang yang gagal produk alias tidak laku untuk dijual. Namun Hijikata malah tertarik dengan pedang-pedang yang dianggap sampah tersebut. Karena sebagai seorang samurai dari Miburo, Hijikata pun mengakui jika ini bukanlah pedang sampah, melainkan pedang yang sangat sempurna yang akan ia gunakan untuk bertarung. Yang ternyata pedang-pedang itu adalah pedang-pedang buatan dari Sakura sendiri yang merupakan karyawan magang yang sedang mencoba untuk belajar membuat pedang di tempat pengrajin besi itu. Dan dikarenakan para pembeli tahu jika yang membuat pedang adalah seorang wanita, maka pedang itu pun menjadi turun nilai jualnya yang dianggap jika buatan wanita pasti sangatlah jelek. Pria tua pengrajin pedang itu pun menjelaskan pada Hijikata jika Sakura sama sekali bukan kerabat atau famili dari dirinya. Sakura suatu hari datang sendiri ke tempatnya. Ia sebenarnya adalah putri dari seorang yang lumayan cukup kaya. Tapi entah mengapa, suatu hari ia tiba-tiba saja datang dan berdiri di tempat pria tua itu sembari diguyur hujan yang sangat lebat. Sakura hanya ingin tinggal bersamanya dan tidak ingin pulang lagi ke rumahnya karena sejatinya Sakura ingin membuat pedang yang sangat hebat dan menjadi legenda pengrajin pedang yang sangat dikenal oleh dunia.
Setelah mendapatkan pedang katana yang ia cari, Hijikata pun berkata pada pria pengrajin pedang itu jika ia pasti akan menggunakan pedang ini dan nanti para pembeli akan kembali datang ke tempat ini setelah mengetahui jika pedang mereka kini telah digunakan oleh Hijikata. Sakura yang mendengar ucapan dari Hijikata itu pun ia menangis karena terharu. Pedang yang semula dianggap sampah akan dijadikan sebagai primadona di pengrajin pedang ini, yang kemudian Hijikata pun bersiap untuk membayar pedang tersebut. Tapi si pemilik pun menolak. Pria tua itu mengatakan jika suatu saat nanti, jika Hijikata membutuhkan kembali sebuah pedang katana dengan motif atau ketajaman yang sesuai untuk ia pesan saja kepada Sakura, jangan kepada dirinya, karena penerus dari pengrajin pedang ini nantinya adalah Sakura. Lalu Hijikata pun pergi meninggalkan tempat itu setelah berhasil mendapatkan pedangnya secara gratis. Hijikata pun berjanji jika ia pasti akan melakukan apa yang diinginkan oleh si pengrajin pedang tersebut. Sementara itu, Hajime terlihat sedang berkunjung ke sebuah bangunan yang sudah lama sekali tidak dihuni. Namun di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua dan ia bertanya di manakah ular. Pria tua itu berkata, jika ular ada di atas tepatnya di lantai 2. Hajime pun segera masuk untuk menuju ke lantai 2. Singkat waktu akhirnya mereka berdua pun bertemu. Dan sosok ular yang dimaksud adalah sosok orang yang badannya sangat besar sekali. Orang ini berkata pada Hajime, jika kau datang kemari, pasti kau membutuhkan uang. Hajime pun hanya diam, yang itu artinya memang benar. Kemudian orang itu pun memberikan beberapa foto target pembunuhan yang harus dihabisi oleh Hajime dengan nominal uang yang akan ia dapat dari setiap target yang berhasil ia bunuh. Dari 10 Ryo, bahkan yang fantastis nilainya adalah 100 Ryo. Dan untuk upah 100 Ryo tersebut, sosok yang harus dibunuh oleh Hajime tak lain adalah Naozomi. Di lain sisi, Taro dan juga Nio pun rupanya sedang berdiri di sebuah jembatan sembari memegang sebuah tulisan di leher mereka dengan tulisan sebagai berikut. Tak lama kemudian, lewat seseorang yang dikenal oleh Taro. Ternyata itu adalah Funazo, seseorang yang beberapa waktu lalu hampir saja membunuh anak gadisnya sendiri, yang untungnya berhasil diselamatkan dan dihentikan oleh Nio dan juga Hajime. Dan sejak saat itu, Funazo pun berubah. Ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya dengan cara berjualan ikan. Funazo yang sadar jika Nio dan juga Taro sepertinya memang sedang membutuhkan uang dari sebuah pekerjaan yang mereka inginkan. Akhirnya Funazo pun mengajak mereka berdua untuk kerja bersamanya. Lalu kemudian di sana ada seorang wanita yang sedang hamil yang bernama Nagisan. Nagisan di sini ingin bermaksud untuk menaiki perahu yang dimiliki oleh Funazo, dan jika Nio dan juga Taro mau membantunya, maka nanti Funazo berjanji akan memberikan upah sebagai hasil dari kerjanya. Mereka berdua pun setuju dan akhirnya sepakat. Funazo juga bercerita pada Nio jika Nagisan adalah seorang istri dari keluarga samurai. Walaupun Nio dan juga Nagisan, mereka berdua baru saja berkenalan di hari ini dan di tempat ini, tapi faktanya mereka sudah sangat dekat. Semua itu dikarenakan Nio adalah seorang bocah laki-laki yang mudah sekali untuk bergaul dan juga sangat mudah akrab dengan orang baru yang baru saja ia kenal, seperti sosok Nagisan kali ini. Dan sepertinya ada sebuah keuntungan yang akan terjadi di antara kedekatan mereka ini suatu hari nanti. Karena memang Nio dan juga Nagisan, mereka berdua sama-sama suka dengan kedamaian. Kemudian dari pinggir sungai terlihat seorang pria berbaju kuning melambaikan tangannya dan memanggil-manggil Nagisan. Ternyata itu adalah Yotaro yang tak lain adalah suami dari Nagisan. Tak lama setelah itu, setelah perahu berhasil menepi ke daratan, Nagisan pun turun dan kemudian Yotaro pun meminta maaf kepada Funazo yang menurutnya mungkin saja jika
permintaan dari Nagi-san hari ini sungguh sangat merepotkan dan juga aneh-aneh. Di sana Taro pun berkata jika semua itu tentu saja tidak. Dan sedari tadi Taro terus saja membantu Nagi-san untuk mengawasinya agar ia tidak cedera. Atas hal itu, Yotaro langsung mengapresiasi perbuatan baik dari Taro dan juga Nio yang selalu merawat dan menjaga istrinya Nagi-san sedari tadi. Kemudian Yotaro pun mengajak Nagi-san untuk kembali ke rumah mereka. Malam harinya, semua anggota dari Miburo pun berkumpul di sudut jalan, yang dimana mereka pun berniat untuk menyerahkan seluruh hasil kerja mereka hari ini. Dan mereka pun sangat antusias sekali mengumpulkan sejumlah uang yang telah mereka berhasil dapatkan hari ini. Akan tetapi, melihat jumlah uang yang dikumpulkan hanya 2 koin saja, semua orang pun terkejut. Dan 2 koin itu adalah hasil yang didapatkan oleh Taro dan juga Nio. Sementara seluruh anggota Miburo yang lainnya, mereka tidak berhasil mengumpulkan uang untuk membuat Haori. Sontak mereka pun bersedih karena semua pekerjaan yang telah mereka lakukan satu hari ini hanya dibayar dengan kata terima kasih saja. Bahkan ada yang kehilangan pedang katana milik mereka karena digadaikan dan uangnya habis karena kalah untuk berjudi. Di tengah keputusasaan semua anggota Miburo karena uang tidak terkumpul yang cukup. Kemudian Hajime pun menaruh uang yang ia berhasil untuk peroleh sebanyak 10 ryo. Harada pun di sini berkata, apakah kau menang judi? Tapi Hajime pun berkata, jika aku tidak seperti kalian. Namun masalahnya, uang 10 ryo itu belum cukup dari jumlah yang harus mereka kumpulkan sebanyak 250 ryo, yang itu artinya masih kurang banyak. Untungnya keberuntungan pun belum hilang, yang dimana 2 anggota Miburo yang lain, yaitu Yamanami dan juga Mine. Mereka berhasil mendapatkan uang sejumlah 250 ryo, yang dimana uang itu berhasil mereka dapatkan dengan cara meminjam dari wilayah Aiju, yang itu artinya mereka semua pun kini telah berhasil dan cukup uangnya untuk membuat Haori, sebuah seragam bagi Miburo mereka. Semata-mata semua itu karena pengaruh Nio yang telah bersahabat baik dengan Shogun, sehingga membuat wilayah Aiju pun mau untuk meminjami mereka sebanyak 250 ryo. Dalam kerumunan tersebut, Harada dan juga Nagakura pun saling berbisik, membicarakan seorang kakek tua yang ada di tempat judi tadi. Ia sangat baik karena menawari mereka berdua untuk minum sake bersama, yang tanpa mereka ketahui jika sosok kakek tua yang mereka anggap baik itu adalah anggota dari Reshidan yang dikepalai oleh Nozomi, yang dimana juga di tempat mereka saat ini. Nozomi pun berkata pada anggota Reshidan yang lain, di sana ada Ayame dan juga kakek tua tadi, serta sosok lagi yang belum diketahui siapakah namanya. Dan di sana juga Nozomi berkata, jika Reshidan akan mengincar Miburo karena Miburo yang telah membuat urusan sebelumnya bersama dengan Nozomi secara langsung, terutama Hijikata yang telah berani untuk membengkokkan pedang katana milik Nozomi. Di tengah obrolan mereka tersebut, tiba-tiba saja Nozomi pun mendengar jika ada orang di balik pintu yang menguping, dan ternyata orang itu adalah Nagi. Nagi adalah adik dari Nozomi. Nozomi sendiri adalah kakak dari Yotaro, suami dari Nagi-san. Nagi di sini menawari Nozomi sebuah tahu yang baru saja ia beli yang rasanya sangat enak. Tapi siapa sangka Nozomi pun malah memarahi Nagi. Ia berkata jika tidak menginginkan makanan yang ia akan berikan tersebut. Kemudian Nagi pun diusir oleh Nozomi dari sana. Keesokan harinya, Nagi pun berziarah ke makam sang ibu, memohon perlindungan dari mendiang ibunya yang saat ini telah meninggal dunia. Kemudian seorang pelayan pun menghampirinya ke makam sambil berlari. Nagi pun bertanya dengan sangat sopan, kenapa kau terengah-engah begitu? Pelayan itu lalu menjelaskan, jika kemarin malam ada seorang pria misterius yang tewas di dekat istana Nijo, yang dimana pria itu tewas dengan cara menggigit lidahnya sendiri. Karena hal tersebut, hakim pun jadi ingin tahu apakah sosok misterius yang telah mati tersebut adalah murid dari tempat dojo milik Yotaro. Nagi yang mendengar kata-kata Miburo, ia pun segera bergegas untuk pulang mengecek keadaan Yotaro.
Dan setibanya di sana benar saja, Nagi pun terkejut bukan kepalang sewaktu ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada Nio, Kondo dan juga Hajime yang datang ke tempat mereka. Dan di sini Nagi pun semakin terkejut bukan main sewaktu ia mendengar dari pengakuan Nio jika ia adalah anggota dari Miburo. Alasan sederhananya adalah sewaktu menguping semalam tanpa sengaja Nagi pun mendengar dari mulut Naozomi yang berkata pada seluruh teman-temannya di tempat itu jika target utama mereka adalah Miburo, yang itu artinya Nagi pun sadar jika pasti saja Miburo akan dihabisi seluruh anggotanya oleh Naozomi dan juga kelompoknya, yang itu juga termasuk Nio sendiri. Di hadapan Kondo, Yotaro lalu menjelaskan jika kemarin Nio telah berbaik hati untuk membantu istrinya yang sedang hamil yaitu Sagi. Atas hal itu, Yotaro pun menjadi berhutang budi kepada Nio. Kemudian ia juga sangat berterima kasih karena Nio mau mampir ke tempatnya kali ini. Namun Nio pun segera menjelaskan mereka sedang meminjam uang dari wilayah Aiju di kuil Konkai. Dan Nio kesini bukannya karena sengaja, melainkan hanya sebatas mampir saja dalam perjalanannya. Kemudian Yotaro pun memperhatikan Kondo yang sepertinya sangat tertarik dan suka pada tempat dojo yang ia miliki saat ini. Kondo kemudian menjelaskan pada Yotaro jika semua itu dikarenakan sebenarnya ia juga memiliki tempat dojo seperti ini yang letaknya berada di kota Edo, yang kemudian mereka pun memutuskan untuk berlatih dojo. Di lain sisi, Naozomi bersama dengan kelompoknya pun sedang berjalan menuju ke sebuah tempat, yang dimana di tengah jalan, teman-temannya pun sepakat berkata pada Naozomi jika tidak seharusnya menjadikan Yotaro sebagai pemimpin tertinggi di residen, dikarenakan bukan tanpa alasan. Karena menurut teman-teman dari Naozomi, jika Yotaro adalah seorang yang tidak pernah bisa jujur kepada Naozomi dan juga istrinya. Terlebih lagi, di tempatnya ia selalu diremehkan oleh semua murid-muridnya yang ada di sana. Seketika itu, Naozomi pun langsung melirik ke arah para teman-temannya yang ada di belakangnya. Ia berkata, jika kalian semuanya diam karena kalian tidak mengerti fakta yang sebenarnya. Justru, aku merasa jika Yotaro adalah satu-satunya orang yang sangat cocok untuk memimpin Residen. Bukti nyata ilmu pedang, itulah yang dikatakan oleh Naozomi, yang sebenarnya menurut Naozomi, jika Yotaro adalah dewa bela diri sejati yang tidak pernah untuk terkalahkan. Sosok lain pun lalu bertanya pada Naozomi, bagaimana jika nanti ia kalah? Naozomi pun menjawab dengan lantang. Kembali ke dojo Kyohachi, yang dimana ternyata Yotaro bersama dengan Kondo pun bersiap untuk melakukan sebuah pertarungan dojo. Mereka semua langsung mengambil sikap satu sama lain dan berusaha untuk menjatuhkan, membuktikan siapa yang menang di antara mereka. Tapi semua ini dalam hati mereka bukanlah sebuah pertarungan yang disengaja, melainkan hanyalah sambutan untuk Kondo yang sengaja datang ke tempat ini. Tanpa menunggu aba-aba, Yotaro langsung menyerang Kondo, yang untungnya serangan mematikan tersebut dapat ditangkis oleh Kondo sejauh ini. Ekspresi wajah dari Yotaro pun berubah menjadi sangat serius. Ia terus saja menyerang dengan sebuah teknik memutar pedang, yang dimana hal itu membuat Kondo menjadi kewalahan. Dan pada akhirnya, dalam situasi ini, membuat Yotaro menjadi unggul 1 poin dari Kondo-san dalam pertandingan babak pertama mereka. Singkat cerita, pada akhirnya di akhir pertarungan 3 babak pun berhasil mereka lalui dan kemenangan pun jatuh pada Yotaro. Seketika itu, seluruh murid-murid dari Yotaro yang menganggap jika pelatih atau guru mereka adalah sosok yang lemah dan tidak pantas untuk diandalkan, seketika pun menjadi berpindah karena setelah melihat pertarungannya bersama dengan Kondo-san, mereka semua baru tahu jika sebenarnya guru
guru mereka adalah seorang samurai yang sebenarnya. Kemudian, dikarenakan hari yang sudah sangat sore, Kondo dan juga yang lain pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Dan di sini setelah mereka semua pergi, Yotaro pun mengakui jika Kondo adalah seorang samurai yang memiliki teknik sangat mumpuni, sangat berbahaya sekali jika nanti ia bertarung secara sungguhan. Hal itu dibuktikan, tangan Yotaro masih terasa bergetar menahan serangan dari Kondo-san sewaktu mereka berdua tadi bertarung. Di sana juga sebelum pergi, mata Hajime terfokus pada beberapa murid yang keluar dari dalam judo itu, yang dimana murid-murid tersebut adalah murid-murid yang sangat ia kenali dalam penyelamatan Shogun di malam itu. Tapi di sini Hajime pun hanya memendam sendiri saja tentang apa yang telah ia ketahui tanpa menceritakannya pada Kondo-san dan juga Nio. Mereka semua pun alhasil kembali melanjutkan perjalanan mereka. Malam harinya, di sebuah ruangan rahasia, Naozomi pun bersama dengan para anggota samurainya kini telah bersiap, yang dimana mereka bersiap untuk kembali membangkitkan era kejayaan samurai yang selama ini telah mati. Dan nantinya untuk target awal mula mereka menargetkan Miburo yang akan mereka habisi terlebih dahulu. Dan setelah Miburo berhasil mereka kalahkan, Naozomi pun yakin jika era kejayaan samurai akan kembali dimulai. Dan penyerangan tersebut akan dimulai oleh Naozomi selama 3 hari waktu ke depan dari saat ini. Tiga hari kemudian, cerita pun kembali berfokus di Miburo. Di sana ada Nio dan juga Hajime yang sedang berada dalam satu ruangan. Hajime berpesan pada Nio jika sebaiknya ia jangan terlalu dekat dengan wanita yang ada di tempat judo tempo hari. Yang tak lain wanita yang dimaksud oleh Hajime adalah Nagi-san. Nio yang tidak tahu maksud dari Hajime, ia pun berbalik bertanya pada Hajime apa maksud alasannya untuk melarang Nio berteman bersama dengan Nagi-san. Hajime pun menjadi marah dan berkata jika ada banyak alasan yang tidak mungkin ia jelaskan pada Nio satu persatu. Di tengah perseteruan mereka berdua, tiba-tiba saja Todo-san pun muncul dengan membuka pintu kamar mereka. Ia berkata jika saat ini Hijikata membawa seorang wanita ke Miburo. Mereka berdua yang penasaran lalu langsung bersama-sama menuju ke sebuah tempat yang ditunjukkan oleh Todo-san. Dan setibanya di sana, mereka pun terkejut karena wanita ini sangat jauh berbeda dengan bayangan yang telah mereka bayangkan dalam imajinasi mereka. Wanita ini ternyata adalah Sakura. Sakura saat ini diminta Hijikata untuk membersihkan dan memperbaiki pedang miliknya dan juga milik Shoji. Tak berselang lama, para kelompok Sarijawa pun datang. Ia meminta agar Sakura memberikan hormat pada guru Sarijawa mereka. Namun, saat melihat Sarijawa, Sakura pun terkejut dan langsung mendekati Sarijawa. Semata-mata semua itu karena ia tertarik sekali dengan pedang yang dipakai oleh Sarijawa saat ini. Itu adalah pedang katana langka bernama Nagasone Okisato Nyudo Kotetsu, yang dimana Sakura pun tertarik untuk merawat pedang itu dengan sangat baik. Dan karena hal itu juga, Sakura diangkat oleh Sarijawa menjadi pengrajin pedang khusus seluruh anggota Miburo. Di lain tempat, Taro rupanya sedang menyapu halaman di sana seorang diri, yang kemudian ia pun dihampiri oleh sosok samurai berbaju putih yang tempo hari telah ia temui. Taro pun sangat takut, ternyata itu adalah Naozomi. Sewaktu Naozomi datang ke arahnya, Taro hanya diam saja sembari tubuhnya gemetaran. Namun Naozomi tidak melakukan apa-apa pada Taro. Ia hanya memberikan sebuah surat dan menyuruh Taro untuk memberikan pada seluruh orang-orang yang ada di dalam Miburo ini. Kemudian Naozomi pun lalu pergi meninggalkan Taro. Taro pun sangat ketakutan. Kemudian ia pun langsung masuk ke tempat itu dan memberikan surat itu kepada Hijikata sesuai apa yang dikatakan oleh Naozomi. Kemudian Hijikata langsung membuka surat tersebut dan dibaca bersama dengan seluruh orang-orang yang ada di Miburo. Menurut surat itu, jika Naozomi bersama dengan kelompoknya saat larut malam nanti akan meruntuhkan 7 jembatan sekaligus yang ada di
sungai Kamo. Sontak saja seluruh anggota Miburo yang sadar akan hal itu dengan surat yang mereka telah dapatkan diterima dari Naozomi. Mereka pun lalu sepakat untuk berbalik menyerang mereka semua dan akan membantai habis mereka semua malam ini juga. Terutama Sari Jawa yang sangat tergila-gila sekali dengan pertarungan semacam ini. Serizawa Kamo da. Hajime yo. Hajime yang sangat muak dengan mereka semua, lalu menyalahkan jika semua ini gara-gara dojo itu. Lalu Nio pun tak terima, jika dojo adalah tempat nagisan, apa maksudmu? Hijikata pun lalu menjelaskan dengan nada yang sangat tinggi pada Nio, jika sebenarnya dojo itu adalah sekolah Kyohachi yang merupakan markas bagi mereka semua. Hajime menyadari bahwa anggota mereka ada di antara para siswa yang melapor pada Hijikata saat itu, yang dimana orang-orang itu adalah orang-orang yang telah dipatahkan pedangnya oleh Hajime dalam pertarungan di malam itu, sewaktu sedang berupaya menyelamatkan Tiang Mulia Shogun. Dan karena laporan dari Hajime tersebut, Hijikata pun memutuskan untuk menyelidikinya secara langsung bersama dengan Hajime. Dan ternyata benar saja, dari penyelidikan tersebut terkuak sebuah fakta. Jika Naozomi bersama dengan para kelompoknya sering pergi ke tempat dojo tersebut. Mendengar pengakuan itu dari Hijikata, Nio pun memarahi Hajime. Kenapa ia tidak langsung memberitahukan hal ini kepada Nio? Hijikata pun lalu menjawab pertanyaan Nio itu tanpa dijawab oleh Hajime. Semata-mata itu dikarenakan Hajime sangat peduli dengan Nio yang tidak ingin terjebak terlalu dalam dengan para kelompok pengkhianat tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya Hijikata pun memberikan Nio sebuah pedang katana sebagai ganti pedangnya yang telah rusak tempo hari. Dengan senang hati Nio pun menerima pedang katana tersebut. Lalu kemudian Sari Jawa pun muncul dan melemparkan sebuah peta ke arah Hijikata. Sari Jawa mengatakan jika untuk misi kali ini Hijikata akan menjadi seorang komandonya dalam kelompok mereka. Yang kemudian seluruh anggota Miburo pun lalu pergi ke tempat yang telah diberitahukan oleh Naozomi sebelumnya, yang sepertinya mereka akan bertarung hidup dan mati dalam pertarungan sengit kali ini, karena sebenarnya Naozomi sangat menyimpan dendam kepada Hijikata yang hanya menginginkan kematiannya saja dalam pertarungan kali ini. Shinori Shidan. Hajime yo.